Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Palti Priamusna Pitupulu dari Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Logos Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 15 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman Apatianakota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Menjadi Bagian dari Solusi, yang dinandaskan pada Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, marilah kita menyiapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana Engkau kembali memberkati kami. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus, supaya bagian firman Tuhan ini menjadi bagian yang sungguh terbaik dalam hidup kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kekasih, saya akan membacakan untuk kita Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Sahabat, kegagalan, sakit penyakit, dan penderitaan kerap dipandang sebagai upah dosa. Pemahaman semacam ini sama sekali tidak menolong, malah membebani manusia. Menarik untuk direnungkan, Yesus ternyata menentang pemahaman itu. Ketika berhadapan dengan seorang yang buta sejak lahir, Yesus ditanya oleh para muridnya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Bukan dia, bukan pula orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan." Jawab Yesus. Jawaban ini memperlihatkan ajakan Yesus untuk tidak menghakimi dan tidak menambahkan beban seperti yang dilakukan orang-orang Farisi. Sebaliknya, Yesus sedang mengajak mereka untuk menghadirkan solusi. Mata yang buta mesti dicelikkan supaya manusia dapat melihat, menjadi berdaya dan berkarya, menghadirkan kebaikan. Itulah yang dilakukan Allah. Di dalam Kristus, Allah menghadirkan pembebasan dan pemberdayaan. Sahabat kekasih, spirit ini yang semestinya dihidupi orang percaya dan gereja yang hidup pada masa kini sudah seharusnya menjadi bagian dari solusi. Pandangan-pandangan teologis yang tidak konstruktif sebagaimana disebutkan di atas harus ditransformasi. Sikap fanatik seperti seorang Farisi harus ditinggalkan. Berkaryalah seperti Kristus,
hadirkan pembebasan dan pemberdayaan, supaya kasih dan damai sejahtera Allah dapat dirasakan oleh manusia. Saudara kekasih, menutup bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Seringkali berbagai masalah menerpa kami, pergumulan demi pergumulan, yang kadangkala membuat kami tidak sanggup untuk melangkah. Terkadang ada begitu banyak orang yang menghakimi kami ketika berbagai masalah itu ada pada kami. Tetapi ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami menyadari bahwa segala yang terjadi ada di dalam kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan memandang semua pergumulan kami. Bahkan oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk keluar dari pergumulan-pergumulan ini. Dan selalu ada solusi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan ini yang kita renungkan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.